Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita akan melanjutkan dalam series mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Setelah kemarin kita membahas terkait tentang foreign currency, bagaimana dengan translasi dan remeasurement perbedaannya di mana. Moga-moga teman-teman sudah memahami. Sekarang kita akan masuk ke dalam pencatatan investment accounting, dan memang ini terkait dari mata kuliah intermediate accounting. Jadi kalau di advanced accounting ini teman-teman sudah langsung ketemu dengan apa yang namanya cost method, equity method, dan konsolidasi. Kita tidak lagi membahas karena itu sudah dibahas di mata kuliah intermediate accounting. Kita masuk ke dalam pencatatan bagaimana kalau dia dicatat berdasarkan cost method ataupun dengan equity method. Ya, nah sekarang ada beberapa transaksi yang nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sebelum teman-teman lihat bagaimana isi kontennya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, nah sekarang akan kita bahas pencatatan fair value ataupun cost dengan equity method. Nah, jadi memang kalau teman-teman perhatikan kenapa namanya fair value cost method, karena memang dia pada saat kita membeli ataupun mengakuisisi, acquire dalam bahasanya, itu menggunakan cost method. Tapi jangan lupa kenapa dia di slash ke fair value method kalau teman-teman perhatikan bukunya BIMS, karena di akhir periode, di akhir pencatatan masa akuntansi, akhir tahun, nilai tadi akan di-adjust kepada fair value. Makanya sekalipun dia cost method, biasanya dia slash fair value. Nah, di satu sisi lagi ada yang kita akan membahas dengan namanya equity method. Nah, secara kalau kita boleh mundur sedikit ke belakang, kenapa ada dua metode ini? Ini kembali lagi ke dalam significant influence ataupun tingkat. Kita tidak lagi bicara majority shareholders, minority shareholders, karena based on IFRS itu sekarang lebih dikenal dengan significant influence ataupun dia tidak memberikan significant influence. Artinya apa? Pada saat kepemilikan yang memang memberikan dampak signifikan, nah dari dalam percentage, katakanlah di dalam yang paling akuisisi terkecil sekali persentasenya menggunakan cost method, kemudian 30 sampai 50 dia menggunakan equity method, dan di atas 50 dia menggunakan konsolidasi. Nah, jadi di sini sudah akan dibandingkan pencatatan dengan fair value cost method ataupun dengan equity method, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Diasumsikan parent company mengakuisisi 2.000 lembar saham dari 10.000 saham beredar PT Anak. Jadi ada PT Parent, ada PT Anak. Tanggal 1 Juli dengan harga $25 per lembar. Diasumsikan nilai aset dan liabilitas sama antara book value dan fair value-nya. PT Anak net income-nya sebesar 25.000 dan dividennya 10.000. Si anak ya, si PT Anaknya. Pada tanggal 1 November 2020. Kemudian transaksi selesai di sana, asumsinya pencatatannya fair value cost method atau equity pencatatannya. Nah, kembali lagi di sini harus ada existence, keberadaan dari significant influence. Nah, sekarang kita akan mencatat dengan dua metode. Yang pertama adalah dengan fair value cost method. Diasumsikan tidak ada, atau bahasanya di BIMS dia menjadi inability, adanya significant influence. Maka pada saat tidak ada significant influence, kita akan mencatat dengan fair value cost method. Kita lihat bagaimana pencatatannya. Investment di PT Anak pada cash sebesar 50.000, ya. Kemudian itu pada saat initial acquired sahamnya. Kemudian bagaimana dia merecord dividennya, cash pada dividen income sebesar 2.000. Nah, di sini saya mulai highlight adanya dividen income yang nanti mungkin akan berbeda dengan equity method. Nilainya sebesar 2.000 karena kepemilikannya sebesar 1/5, ya. Tadi dari, kalau saya tidak salah, dari 2.000 terhadap 10.000 saham beredar atau 1/5 atau 20%. Artinya pembagian dari dividen yang 10.000 tadi, si PT Parent itu hanya berhak 1/5-nya saja karena dia mengakuisisi 1/5-nya atau 20%-nya. So, angka untuk record dividen di sini adalah 2.000. Jadi moga-moga teman-teman sudah bisa follow ya kenapa di angkanya 2.000. Tapi untuk recognize earning dengan pendekatan fair value cost method, dia tidak merecognize earning, ya. Why-nya nanti kita akan bahas di belakang setelah kita ketemu dengan equity method. Nah, sekarang kita pindah ke equity method. Equity method dia mencatatnya investment di PT Anak pada cash sama sebesar 50.000. Bagaimana dengan record dividennya? Cash
pada investment di PT Anak. Ya, tadi saya sudah sempat singgung sebelumnya, ini berbeda nih. Kalau kita mencatat di fair value cost method, kita mencatat dengan di kreditnya itu adalah dengan dividen income atau pendapatan dividen. Tapi pada saat dengan equity method atau dengan significant influence, si anak tadi kepemilikan induk tadi cukup signifikan di anak, maka dia menjadi keterkaitannya cukup erat, maka pada saat dia mengeluarkan dividen, maka kreditnya menjadi investment di PT Anak, ya. Nah, bagaimana dengan recognized earning-nya? Nah, pada saat recognized earning ternyata dia mencatat untuk equity method, investment di PT Anak dan pada kreditnya income di PT Anak sebesar 2.500, ya. Angkanya didapat dari 25.000 tadi pada saat si PT Anak menghasilkan laba bersih, dikali dengan setengah tahun karena tadi 1 Juli, kemudian dikali dengan 20% besar kepemilikan saham si PT parent terhadap PT Anaknya, atau menghasilkan nilai sebesar 2.500. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman ada dua hal yang berbeda pada saat pencatatan dengan fair value cost method dan equity method. Yang pertama adalah pengakuan dividen. Pada saat dia tidak memiliki significant influence, maka pengakuan dividennya dianggap sebagai dividen income. Ini mungkin lebih kepada teman-teman kalau bermain saham, teman-teman mendapatkan pendapatan dividen ya, walaupun hanya belinya berapa lot, teman-teman mendapatkan undangan RUPS, ya nggak? Nah, undangan RUPS itu adalah dividen income bagi teman-teman. Tapi pada saat teman-teman menjadi bagian yang cukup signifikan, atau dalam case ini ditemukan ability. Kalau tadi inability ya, kalau di sini berarti pada saat equity method ada ability significant influence, maka teman-teman menjadi satu bagian yang cukup keterkaitannya erat. Maka pada saat dia membayarkan dividen, maka ada investment yang muncul di kredit ya. Karena teman-teman sudah mempunyai significant influence sekarang ya. Nah, kemudian pada yang kedua itu adalah recognized earning. Hati-hati nanti berarti kalau di soal-soal untuk fair value cost method dia tidak ada pencatatan, tapi untuk di equity method dia ada pencatatan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh berikutnya langsung kepada equity method ya. Nah, oke, sebelum sampai sana ini ada ringkasan untuk under equity method. Ini untuk equity method ya, ringkasannya 1 Juli initial cost-nya 50.000, 1 November dividen receive-nya justru minus 2.000. Ingat, karena pada saat dividen receive teman-teman sudah menjadi significant influence, teman-teman membayarkan dividen. Desember justru bukan menerima ya, justru membayarkan karena ini significant influence teman-teman. Desember 31 net income dan tapi sebagai gantinya teman-teman menerima net income positif 2.500 sehingga saldo akhirnya 50.500 ya. Nah, sekarang kita akan pindah ke contoh yang lain dengan pendekatan equity ya. Diasumsikan parent company membeli 30% perusahaan Sun pada tanggal 1 Januari 2020. Ini 30% ya. Ada kesalahan, mohon maaf. Dari pemegang saham yang sudah ada seharga. Jadi si PEM ini mau membeli 30% perusahaan si Sun. Berapa yang harus dia keluarkan? Yang harus dia keluarkan adalah 2 juta rupiah cashnya, ditambah dia juga membayar dengan 200.000 lembar sahamnya si PEM, di mana harga sahamnya itu adalah 10 parnya dan 15 market value-nya, plus ada biaya tambahan di luar yang utama ini, 50.000 untuk registrasi saham dan 100.000 untuk biaya konsultan akuisisi ya. Nah, jadi di sini untuk mengakuisisi sahamnya si perusahaannya si Sun, dia mengeluarkan beberapa instrumen. Pertama ada uang cash, saham, yang nanti saham kita perhitungkan nilai market value dan par-nya ya. Plus terakhir dia mengeluarkan biaya-biaya untuk registrasi saham dan biaya konsultannya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pencatatan under equity method ya. Kita lihat pencatatannya, investment in Sun sebesar 5 juta di debit. Di kreditnya ada 3 item, common stock di kredit sebesar 2 juta yang dia keluarkan tadi, tidak hanya uang cash. Additional paid in capital ini di kredit ya, itu adalah sebesar selisihnya antara 10 dan 15, berarti ada 5 ya, dikali dengan jumlah sahamnya itu adalah sebanyak 200.000 lembar saham dikali dengan 5 ya selisihnya. Maka ada additional paid in capital di kredit sebesar 1 juta dan ada cash yang dia keluarkan sebesar 2 juta. Jadi investmentnya di debit sebesar 5 juta ya. Ini untuk mencatat akuisisi 30%. Di sini juga akan dilakukan pencatatan untuk additional cost-nya.
Investment expense-nya ada 100.000. Additional paid in capital-nya adalah 50.000. Itu adalah biaya registrasi sahamnya, dia menambah additional paid in capital, dan cash-nya yang keluar di kredit sebesar 150.000. Ini untuk mencatat penambahan biaya langsung pembelian 30% saham di Sun. Ya. Nah, jadi yang perlu kita highlight di sini adalah teman-teman, untuk pencatatan dengan equity method bisa jadi dilakukan tidak hanya dengan pengeluaran cash, tapi juga dengan pembayaran saham. Dalam hal ini common stock-nya dia keluar di kredit 2 juta, tapi jangan lupa pada saat dia keluar 2 juta, ada selisih antara par value dan market value. Maka selisihnya kita masukkan ke dalam additional paid in capital di kredit sebesar 1 juta. Ya. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman beberapa contoh pencatatan dengan fair value cost method dan equity method. Moga-moga sampai sini teman-teman bisa memahami dan men-trigger lebih lanjut untuk bisa mengelaborasi lagi bukunya BIMS terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Semoga bermanfaat dan stay terus di channel Independent Training.